Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sadiqul wa'dil amin. Amma ba'd, fa'usikum wa nafsi bitaqallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Sadaqallahul aliyyul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yarhamukumullah. Salah satu konsep yang ditawarkan Islam untuk kita implementasikan dalam keseharian kita adalah tawakul. Tawakul yang setelah masuk ke Nusantara berubah prononsis pengucapan menjadi tawakal, dan bahkan setelah masuk ke Priangan berubah lagi menjadi tawakal, diambil dari kata wakala yang artinya menyerahkan, mempercayakan, atau mewakilkan. Tawakul atau dalam bahasa kita tawakal, maka berarti kita menyerahkan, kita mempercayakan, mewakilkan kepada orang lain untuk mengurusi sesuatu yang menjadi tanggung jawab kita. Yang menyerahkan disebut wakil, muwakil, dan mutawakil. Sementara yang diserahi, yang dipercayai disebut wakil. Dalam konteks inilah kata al-wakil adalah salah satu dari nama Allah, salah satu dari Asmaul Husna, bahwa nama Allah itu adalah al-wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Al-wakil adalah nama Allah, Asmaul Husna. Artinya yang disegelahi segala urusan yang menjadi tanggung jawab kita. Ma'asyiral muslimin, jamaah yarhamukumullah. Ada kisah inspiratif terjadi di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan makna tawakul atau tawakal ini. Tatkala Rasul sedang berada di masjid, datanglah seorang sahabat membaca salam, dan setelah dijawab pertanyaan pertama yang diajukan Rasul, pakai apa kamu datang kemari? Sahabat ini menjawab, berkendaraan kuda ya Rasulullah. Menurut riwayat lain memakai unta. Lalu pertanyaan kedua, sekarang di mana kendaraanmu? Di mana kudamu atau untamu? Sahabat ini menjawab, aku lepaskan begitu saja di luar ya Rasulullah, dan aku bertawakal kepada Allah. Begitu. Lalu apa yang dikatakan Rasul? Kala Rasul mendengar, bukan begitu makna tawakul, tetapi hendaknya kendaraan itu ikat dan taruh di tempatnya, kemudian kamu serahkan kepada Allah. Dan bila terjadi hal-hal yang tidak diharapkan, jangan sampai membuat kamu berputus asa. Hadirin yarhamukumullah, rupanya dari dulu semenjak awal Islam di zaman sahabat Nabi sampai sekarang masih banyak saudara-saudara kita yang salah makna, misunderstand tentang tawakul. Dikira ya, tawakul itu hanya berserah diri saja kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa melakukan upaya apapun.
Oleh karenanya, apapun yang kita serahkan, yang kita percayakan, urusan-urusan yang kita serahkan kepada orang lain, itu ada dua kategori. Yang pertama, ada yang termasuk kategori wilayah kerja manusia. Yang kedua, wilayah kekuasaan Allah. Yang termasuk wilayah kerja manusia, maka kita tidak boleh tinggal diam. Karena ini tawakul menyerahkan dalam konteks keberagamaan, dalam konteks ketauhidan, bukan dalam konteks sosial. Kalau dalam konteks sosial mungkin, kalau sudah menyerahkan, kita tidak boleh pipi luwet, tinggal mengawasi saja. Tetapi dalam konteks keberagamaan, dalam konteks ketauhidan, dalam konteks konsep ini, maka setelah kita bertawakal menyerahkan kepada Allah, bukan berarti kita tinggal diam, tidak melakukan upaya apapun. Kalau itu yang termasuk wilayah kerja manusia. Yang tadi itu, ketika kita membawa kendaraan, maka parkirkan kendaraan itu di tempat parkirnya. Kemudian kunci, bahkan mungkin kunci ganda. Itu sudah melakukan tawakul, usaha tawakul. Dan bila terjadi hal-hal yang tidak harapkan, maka jangan membuat putus asa. Tetap kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah konsep tawakul. Kalau bapak-bapak mau menyeberang ke Pulau Sumatera umpamanya, maka wilayah kerja manusia, hendaknya kita naik kapal. Jangan sekali-kali berenang. Itu bukan upaya, bukan usaha orang yang bertawakal, melainkan orang yang putus asa atau mungkin setengah bunuh diri. Lakukan usaha-usaha, lakukan upaya-upaya yang seharusnya kita lakukan. Dalam masa COVID ini, maka kalau kita betul-betul bertawakal, bukan berarti tanpa melakukan prokes sama sekali, kemudian kita berserah diri kepada Allah. Bukan itu yang namanya tawakul. Tapi kita lakukan prokes seoptimal mungkin, kemudian kita yang kedua yaitu ada wilayah kekuasaan Allah. Kategori wilayah kekuasaan Allah itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk yang kedua ini, hendaknya kita lakukan upaya batin, yakni berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tatkala Nabiullah Ibrahim alaihissalam berada di dalam kobaran api, maka selama itu Nabiullah Ibrahim senantiasa membaca tasbih. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Karena apa? Karena sedang menghadapi sesuatu urusan yang di luar wilayah kerja manusia. Itu merupakan wilayah kekuasaan Allah. Kita naik kapal ketika mau menyeberang dan kita melakukan upaya batin berdoa memohon keselamatan kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim atau doa-doa lainnya. Tetapi urusan celaka dan selamatnya bukan urusan kita, itu adalah urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disitulah maka dengan kata lain, tawakul itu bukan berdiam diri, melainkan yang pertama harus ada upaya lahir sesuai dengan yang harus kita kerjakan. Kemudian yang kedua harus ada upaya batin, yakni bermohon, berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberi keselamatan. Dan yang ketiga harus ada usaha sabar, yakni tidak berputus asa kalau yang kita harapkan itu tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Mudah-mudahan kita selamanya diberi taufik dan hidayah oleh Allah untuk bisa mengimplementasikan konsep ini, bertawakal kepada Allah untuk selama-selamanya. Tawakal bukan dalam artian pemahaman kita yang salah, melainkan sesuai dengan pemahaman yang sesungguhnya. Barakallahu li wa lakum fil ayati wal dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.
Innal hamdalillah, salatu wassalaman ala man la nabiyya ba'dah, sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun fid dunya wal akhirah. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yarhamukumullah. Untuk melengkapi pemahaman kita secara komprehensif, maka mungkin timbul pertanyaan, kalau demikian adanya, apa perbedaan antara tawakul atau tawakal tadi dengan sabar? Tawakul dan sabar laksana dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Serupa tapi tidak sama. Dua konsep yang harus kita implementasikan. Mengacu kepada firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran 159. Fa idza azamta fatawakkal 'alallah. Jika kamu merencanakan sesuatu, maka bertawakallah kepada Allah. Saya menyimpulkan yang namanya tawakul itu ketika kita membuat program, menghadapi program. Sementara sabar adalah ketika menghadapi problem. Karena dalam hidup kita ini tidak akan lepas dari program yang akan kita lakukan. Ketika akan mengimplementasikan, mewujudkan program, hendaknya penuh tawakal kepada Allah. Tetapi di samping itu, pasti ada problem, permasalahan yang menghimpit. Maka tidak boleh tidak, hendaknya kita bersabar. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa lana Muhammadin wa barik wa sallim amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jallikal karim wa azimi sultani. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tu'ammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu multabisan 'alaina fanadilla waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Astaghfirullah li wa lakum.